terlepas semua, bisa kita ambil bodinya. Ya, untuk keadaan dari mesin ini masih bagus, grisnya juga masih menggunakan gris pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi dengan Yan Reel. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari reel Shimano Nextsafe 2500 Hg. Nah, untuk reelnya nggak ada masalah, cuma perawatan biasa. Langsung aja kita buka di bagian spoolnya. Nah, untuk Shimano Nextsafe yang ini produksi tahun 2019, jadi produksi masih belum lama ini ya, masih tergolong baru reelnya. Ya, kita bongkar di bagian spool. Untuk track washer ini ada satu ya, 5 set. Terus kita lepas bagian handle nya. Bentuk bodinya ini mirip ya dengan Shimano FX yang 2019, cuma beda warna sama beda bahan dari bodinya. Nanti di bagian dalam mesin juga beda. Nah, langsung aja kita lepas dudukan untuk spool. Pertama dari yang paling atas, yaitu ring teflon. Nah, di sini ada dua. Taruh dulu, kemudian ini klikernya, lalu dudukan untuk bagian dari dudukan klikernya nanti. Lanjut kita lepas baut penahan untuk mur, kemudian bisa kita lepas mur pengunci rotornya. Ya, setelah terlepas, kita cek di bagian one way. Waduh, ini di bagian one way nya kemasukan gris ya ini. Nah, itu ini harus kita bongkar supaya one way nya bisa terfungsi kembali. Nah, kita lihat. Nah, ini ya, ini jangan sampai ada grease ya yang masuk ke dalam one way nya. Ini sudah pernah dibongkar ini sepertinya. Langsung aja kita taruh dulu, nanti kita bongkar. Kita bongkar dulu di bagian rotornya. Lepas bagian roller. Nah, ini terlalu renggang keluar ya, jadi kita kencangkan sedikit ke dalam. Cek lagi ya, seperti ini, harus lurus, terus seperti itu, harus lurus seperti itu. Nah, sudah bisa kita bongkar di bagian rollernya. Pertama yang paling atas yaitu ring ini dulu. Ini ada lagi di bagian atas dari ringnya ada ring besi, diurutkan dari yang paling atas besi, kemudian ring luar, kemudian kita lepas bushingnya. Bushing, kemudian rollernya. Nah, baru setelah roller bisa kita lepas bell wire AC-nya. Nah, ini ada ring apa ini? Ring tambahan. Seharusnya tidak ada di bagian bell wire AC. Setelah terlepas, bisa kita lepaskan clutch.
Kemudian penutup untuk bir dilepas, birnya sama pen pendorong diambil, kemudian diambil L-nya. Ya, oke, untuk bagian rotor sudah. Lanjut ke pembongkaran dari one way. Nah, untuk one way-nya ini persis seperti punyanya Shimano FX 2019. Dan ini karena ada krisnya harus kita bongkar. Tapi kalau semisal punya ya teman-teman tidak ada krisnya, semisal udah kering, itu jangan, nggak usah dibongkar, nggak apa-apa. Oke, lepaskan semua stick-sticknya dulu. Nah, setelah terlepas, kemudian ya pinggirannya diambil besinya, kemudian per spring pendorongnya dilepas satu-satu. Oke, kemudian dudukannya dilepas. Ya, bis lanjut ke bagian mesin. Mas untuk one way diambil, kemudian penutup belakang dibuka. Setelah penutup terbuka, bisa dibuka baut bodinya. Baut sudah terlepas semua, bisa kita ambil bodinya. Ya, untuk keadaan dari mesin ini masih bagus, grisnya juga masih menggunakan gris pabrik. Untuk baut, nah ini sudah kendor ini. Nah, seharusnya ini kencang, nggak boleh kayak gitu. Nah, seharusnya. Nah, tadi pada saat belum dibongkar, nah gitu nih ya. Ini jangan sampai kendor seperti ini. Kita lihat. Nah, untuk posisi yang benar seperti ini. Nah, kencang. Jadi jangan sampai ada gerakan sedikit pun. Oke, kita lepas dulu main shaftnya. Nah, untuk baut kendor seperti ini sudah sering terjadi di reel spinning. Itu pasti terjadi ya, karena pemakaian juga. Ya, kita lepas main shaftnya. Atas radar, kemudian main shaft dilepas. Juga tersangkut ya ini posisinya, ini harus kita lepas nanti saat dicuci saja. Ini kita lepas drag gearnya. Kemudian piring untuk drive gear yang bawah, kemudian piring untuk drive gear yang atas. Jangan lupa di bagian bawah dari piring ada ring. Ya, untuk standar ring dari Shimano Nexave 2500 Hg, ring berjumlah 3. Nah, 2 ini yang stainless, kemudian yang 1 kuningan. Oke, setelah dilepas, bisa kita lepaskan piring untuk rotor, kemudian pinion gearnya. Lanjut, kita lepaskan langsung slider sekaligus main shaft, ini karena tersangkut ya ini. Kemudian oscillation gear dan bushing untuk pinion gear. Ya, bushing ya. Ya, oke, bagian mesin sudah semua, rotor juga sudah, one wheel bisa dibongkar, kemudian spool juga sudah, bisa lanjut ke pencucian. Oke, setelah melewati sisi pencucian, jangan lupa di bagian rotor, kemudian di bagian bodi, spool, dan berbagai spare part lainnya ini jangan lupa diberi dengan oil. Nah, untuk pemberian oil menggunakan kuas yang paling halus ya, seperti ini.
supaya dapat menjangkau bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau dengan tisu ataupun dengan kain. Oke, setelah semua bagian jadi beroil, bisa langsung kita rakit. Pertama dari sebelum dulu, ini karena bahannya teflon yang spon, kita berikan oil. Setelah diberikan oil seperti ini, masukkan dulu, dan yang besi yang atas. Kemudian bisa dikunci dengan kawat pen. Oke, sudah ya. Lanjut ke bagian rotor. Rotor ini kita beri grease dulu, kanan kiri. Ya, dari dudukan untuk bell wire isinya, kemudian dudukan untuk per, jalur untuk L nya nanti, kemudian dudukan untuk clutch-nya. Setelah itu bisa kita pasangkan per dan pasangkan pen pendorongnya, masukkan, kemudian L nya masukkan juga. Posisinya dorong ke atas ya, ini harus paling atas posisinya, kemudian biar bisa dipasangkan seperti ini. Setelah itu ditutup dengan grease lagi dan bisa dikunci. Ya. Oke. Sudah ditutup, bisa kita langsung pasangkan clutch-nya dan dikunci. Cek. Ya. Akhirnya masih bagus ya, masih kuat sekali ini. Setelah itu pasangkan bell wire isi, kemudian dikunci. Setelah terpasang, langsung kita beri gas, dudukan untuk bushingnya. Nah, kemudian bushing dimasukkan. Untuk posisi bushingnya, nah lihat ya, seperti ini. Diameter yang kecil di atas, sedangkan yang diameter besar di bawah. Oke, kayak gini ya, ada 3 garis itu di atas. Nah, untuk roller bolak-balik bedain ya. Nah, untuk yang baliknya, ini ada bagian yang agak masuk ke dalam, itu di bawah. Nah, bagian yang ini rata itu di atas. Masukkan seperti ini ya. Setelah itu ring yang di atasnya dipasangkan, dan yang terakhir ring yang besi. Cek ya. Untuk bear bagus, dan putaran dari rollernya lancar. Untuk bagian rotor sudah kita rakit bagian mesin. Pertama kita grease dulu di bagian pinion gearnya. Kemudian taruh dan dipasangkan bushing di bagian bawah dari pinion gearnya. Untuk pemasangan bushing ya, perhatikan seperti ini. Posisikan bushingnya seperti ini, masukkan ya, gitu, dorong sedikit ke bawah dan masuk.
Nah, ini seperti ini ya posisinya. Nah, gitu, ada penguncinya di bagian dalam sini. Yaitu di situ. Kemudian pinion gear dipasang, lalu bearing untuk rotor dimasukkan. Setelah itu bisa kita grease dudukan untuk bearing drive gear bawah. Kemudian bearing dimasukkan, dudukan untuk gear oscillation diberi grease juga ya. Setelah itu kita grease gear oscillationnya. Ya, setelah diberi grease seperti ini bisa dimasukkan dan bisa kita grease drive gearnya. Ya, masukkan gearnya. Kemudian posisikan ini, nah seperti ini ya, satu garis lurus ini dengan lubang baut pengunci, jadi satu garis lurus seperti ini. Nah, baru bisa kita grease di bagian slidernya. Main shaft sudah masuk, bisa kita kunci. Kemudian as untuk slidernya, grease di bagian atas dari drive gear. Tipis-tipis saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, setelah diberi grease, masukkan ring. Kemudian kita grease dulu di bagian dudukan untuk bearing drive gear atas. Masukkan bearing, lalu bisa dikunci. Nah, untuk baut penguncinya ini ada 3, panjangnya sama, besarnya sama. Setelah terpasang, bodinya ditutup belakang. Kemudian lanjut ke perakitan one way. Untuk one way kita pasangkan dulu dudukan yang bawah. Nah, perhatikan ini ada bagian yang masuk itu, nah itu nanti masukkan ke bagian sini, itu diposisikan langsung sambil digeser-geser. Nah, misal kalau sudah seperti ini itu sudah pas. Setelah itu ini diputar ke bawah sedikit, nah seperti ini, dan taruh. Kita pasang pair-nya satu-satu. Untuk pemasangan pair, nah, dipasang dulu aja semua.
setelah semua pir masuk, nah, kemudian pir kita dorong ke atas seperti ini. Nah, setelah kedorong semua, pasangkan ini. Nah, untuk posisinya kita lihat ada 2 titik berdekatan ini, masukkan. Dan posisinya yang atas bawah yang mana, dan ada bagian yang bisa dibedakan. Nah, ini ada titik ini, itu posisinya di bawah, jadi seperti ini. Ya, masuk. Bisa langsung kita pasang stick one way nya satu-satu. Oke, sudah ya. Kita pasangkan langsung penutupnya. Nah, untuk memasang penutup ini kita lihat dulu lubang dari baut pengunci one way sama penutup ya, baut pengunci penutupnya. Kita lihat ini ya, bagian yang agak masuk dalam itu untuk pengunci ke one way nya. Lihat, semisal ada bagian baut yang tidak tembus, itu berarti lubang baut untuk pengunci tutupnya. Ya, ada 2 di sini ya, 1, 2 di sini. Nah, untuk yang bolong ini untuk mengunci one way nya. Kita posisikan agak sedikit ke kanan, jadi nanti kita putar ya, masukkan seperti ini, langsung diputar sampai posisinya benar-benar pas ya. Lihat semua ada 3 lubang yang kelihatan, itu 3 berarti sudah pas. Nah, langsung kita kunci one way nya. Ya, setelah penutup terpasang, bisa langsung kita pasangkan dan dikunci. Oke. Langsung dikunci one way nya. Kemudian pasangkan as untuk one way. Nah, berarti kan ada 2 posisi yang berbeda, ada diameter yang besar sama diameter yang kecil. Nah, untuk yang besar ini itu di atas, nah ini di bawah. Posisinya seperti ini, langsung dorong ke bawah, masukkan, cek fungsional dari one way. Nah, misal bisa maju seperti ini dan berhenti pada saat mundur, itu berarti sudah pas. Kita off kan. Oke, bisa maju mundur, on kan lagi ya, berfungsi ya. Pasangkan rotor dan dikunci rotornya. Nah, untuk posisi dari murnya ini harus lurus seperti ini, bisa di sini ataupun di 2 lubang baut ini. Nah, ini saya menggunakan lubang yang sudah dimasukkan baut. Kita langsung pasangkan baut penahannya. Nah, ini seperti ini ya posisinya. Ya, setelah terpasang rotornya, bisa langsung kita pasang handle dan cek putaran dari relnya terlebih dahulu.
Ya, untuk putaran rel bagus, masih aman. Langsung kita pasangkan dudukan untuk spool dari yang paling bawah, yaitu yang besi ini dulu. Nah, kemudian klikernya dan ring teflon. Setelah ring teflon bisa kita pasangkan spool dan kita cek dragnya terlebih dahulu. Sip, drag masih bagus. Putaran relnya juga masih bagus. Oke, dan tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari Shimano Nexave 2500 HG produksi tahun 2019. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.